Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam lensa Fata Guntung Payung di pagi hari ini. Pada saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan disapa yang menguatkan bahkan juga meneguhkan iman percaya kita di tengah-tengah keterpanggilan dalam hidup bahkan kita perjalanan hidup hari ini. Namun mendahulunya saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi kami. Engkau boleh tibakan kami di hari yang baru menikmati hidup yang Kau karuniakan, bahkan juga ketika kami akan beraktivitas kami datang dan melandasinya dalam firman-Mu. Jamah hati pikiran kami, biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati hidup kami, sehingga biarlah kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam seluruh keterpanggilan hidup di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman yang menyapa kita sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Matius pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah 70 kali. Atau kita bisa memberikan tema di pagi hari ini dalam firman Tuhan adalah mengampuni tanpa batas. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengampuni adalah sebuah sulit bukan oleh kita manusia dalam hidup ini. Bahkan oleh Bapak Ibu maupun saya di tengah-tengah perjalanan ini. Tapi bukankah Yesus juga mengajarkan kita untuk selalu mengampuni dan mengampuni dalam hidup ini? Itulah sebabnya tanya kepada Yesus, "Berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap?" Atau dengan kata lain, Petrus mau bilang, "Tuhan, berapa kali? Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku ketika dia melakukan sebuah kesalahan kepada aku? Apakah 7 kali?" Lalu Yesus bilang bahwa bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, bahwa pengampunan itu tak terbatas. Pengampunan itu tidak ada batasnya. Pengampunan itu berlangsung terus menerus. Pengampunan itu harus kita nyatakan dalam hidup kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus. Pengampunan itu terus menerus harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam mendiang Sir Paus Yohanes Paulus kedua mencontohkan bagaimana hidup itu mengasihi dan mengampuni tanpa batas seperti Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kita semua lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika Paus Yohanes ditembak oleh Mehmet Ali Aksa dari Turki yang menembaki peluru, 4 buah peluru menyasar ke tubuh sang Paus dengan tujuan agar Sir Paus Yohanes Paulus kedua ini bisa langsung mati. Tapi nyatanya saudara-saudara, tembakan peluru dari Mehmet Ali Aksa itu tidak membunuh Sir Paus. Nyawa Sir Paus dapat selamat. Dan Sir Paus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, semua orang kaget dengan tindakannya dan mengampuni sang penembak dirinya yang hampir merenggut nyawanya.
Saudara-saudara yang dikasihi, ketika Sri Paus mengampuni dan memaafkan sang penembak dirinya, Sri Paus Yohanes Paulus II juga mau mengajarkan kita bahwa Allah mengasihi dirinya, Allah mengampuni dirinya, Allah yang mengasihi menyelamatkan dirinya sehingga dia juga mengasihi sesamanya sekalipun orang yang hampir membunuhnya. Sehingga dia juga mengampuni orang yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Bahkan Paus Yohanes Paulus II meminta kepada umat Katolik sedunia untuk mendoakan pria Turki ini. Bahkan Paus Yohanes Paulus II mengunjungi sang pemuda, sang penembak ini di penjara dan berkata kepadanya, ia mengasihi, ia mengampuni si penembak ini yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Ia saya anggap sebagai saudara. Ia saya anggap sebagai saudara saya dan saya mengampuni dia. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II? Mengampuni adalah hal yang mungkin sulit dan berat bagi setiap orang. Bahkan kita semua, bahkan bagi saudara ataupun saya, keluarga kita, untuk praktekkan itu dalam tindakan di tengah-tengah kehidupan ini setiap hari. Mengampuni itu sebuah perbuatan yang sangat sulit Bapak Ibu, dan berat sekali bagi kita untuk mempraktekannya. Namun Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa batas seperti Allah mengasihi dan mengampuni kita melalui Yesus derita untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan saja menebus dosa-dosa kita, mengampuni itu menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus Yesus, putranya yang tunggal. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin saat ini yang belum bisa mengampuni hidup orang lain karena orang itu sudah membuat saudara kecewa, marah ataupun sedih. Mungkin saat ini ada di antara saudara sebagai suami, sebagai istri, orang tua ataupun anak, sebagai saudara, kita sulit mengampuni dalam hidup ini. Mungkin saat ini ada Anda yang tidak bisa mengampuni dan berkata, sampai mati pun saya tidak mengampuni, maafkan orang itu. Saudara marah, saudara kecewa, saudara sedih, dan itu semua keluar dari dalam hati, pikiran, dan hidup saudara. Saudara sulit mengampuni karena saudara kecewa. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, Yesus bilang bahwa ampunilah dia, kasihanilah dia, ampunilah mereka, kasihanilah mereka yang telah menyakiti ataupun juga mengecewakan engkau, bahkan juga membuat engkau sedih. Ampunilah, 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 karena dirimu sudah diampuni oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Seperti engkau pun sudah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Bapak Ibu, maka hendaknya engkau pun demikian dalam hidup. Seperti Allah mengampuni hidupmu saudaraku melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka hendaknya engkau pun demikian dalam hidupmu setiap hari. Jangan biarkan kebencian dan dendam menguasai hati dan pikiran, bahkan hidupmu saudaraku. Jangan biarkan dendam kebencian itu membimbing dan menuntun hidupmu, karena itu adalah pekerjaan iblis. Tapi biarkanlah kasih Allah dalam tuntunan Roh Kudus menuntun dan membimbing hidupmu, agar engkau membuka hatimu untuk bisa menerima dan mengampuni sesamamu dalam hidup ini, sehingga engkau menikmati damai sejahtera dan sukacita Allah itu dalam Kristus Yesus di sepanjang hidupmu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati hidupmu saudaraku, di tengah-tengah aktivitas, karya, pekerjaan, harapanmu di sepanjang kehidupan hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu ya Allah bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Biar kami belajar untuk mau mempraktekkan firman-Mu dengan mengasihi dan mengampuni sesama dalam hidup ini. Meskipun mungkin itu berat, Tuhan tolong lepaskan segala kebencian, akar pahit yang menendam, lepaskan dari dalam diri kami. Dan biar Roh Kudus-Mu membimbing kami, menuntun kami untuk hidup dalam sikap saling mengasihi, bahkan juga mengampuni sesama. Sehingga damai sejahtera-Mu itu, sukacita dalam kasih-Mu, kami alami, bahkan juga memampukan kami, menguatkan kami, menjalani hidup ini. Dan di dalamnya, nama-Mu dimuliakan. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bimbing dan tuntun kami, pelihara kami. Jauhkanlah dari diri sisi hidup kami segala hal yang merintangi kebaikan-Mu, bahkan juga merintangi kami berbuat baik dalam hidup ini. Dan biarlah kasih-Mu selalu memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.